Pemirsa, ini adalah tentang Emilia Contessa dan kerudung yang dipakainya. Kerudung ini telah diputuskannya untuk menutupi sebagian kepalanya. Saya pikir memang mungkin sudah saatnya saya harus berubah. Saya rasa semua orang juga berproses untuk berubah mengarah ke yang lebih baik. Dan untuk saya, insya Allah ini adalah proses saya. Maksudnya ini adalah proses untuk suatu hari nanti Emilia Contessa memakai jilbab. Insya Allah saya nggak buka lagi gitu. Mungkin sekarang masih pakai kerudung sifatnya. Jadi Pemirsa, Kamis ini kita memasuki hari ke-11 bulan puasa. Para artis juga berpuasa sembari mengenang masa kecil mereka ketika godaan lapar dan haus datang. Pemirsa, pemahaman puasa dalam kualitas tertentu berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Demikian pula dalam daya tahan. Itu sebabnya ada puasa hingga tengah hari. Itu pun kadang membuat anak tidak tahan godaan lapar. Namanya saja anak-anak, cenderung untuk mengikuti keinginannya seketika. Bila lapar atau haus datang, alangkah susah untuk menahannya. Kenangan puasa di masa kecil itu masih diingat dengan baik oleh Andi Maryam Matalata. Oh, kalau puasa cuman inget gini, kalau udah akhir-akhir itu pasti udah bocor karena kalau udah mulai buat kue segala macam tuh udah belaga ikut-ikutan, udah ngemil-ngemil tuh alasannya ya udah nggak kuat gitu bantu-bantu orang tua itu aja deh kayaknya. Kalau nyuri-nyurinya sih kayaknya alhamdulillah sih nggak nyuri-nyuri tuh gitu. Sekarang juga masih nyuri-nyuri. Ih alhamdulillah gila udah tua gini masih nyuri. Di sananya gimana? Tidak hanya Andi Maryam Matalata yang di waktu kecil mencuri-curi makanan atau minuman di bulan puasa. Devi Permatasari kecil juga melakukannya. Kalau puasa ya nakal-nakalnya waktu kecil lah, yang nyolong minum, jadi habis jalan-jalan sama mama, beli baju lebaran ceritanya siang-siang panas-panas, di rumah ada air putih dingin banget. Terus akhirnya Devi nyolong minum, tapi ngakunya sama mama sih masih tetap puasa gitu. Terus juga nyolong makan, karena waktu kecil Devi nggak tahan lapar, bukan nggak tahan haus, jadi sering banget itu nyolong-nyolong makan dan sering juga pura-pura, mama sakit mama, buka aja ya puasanya mama gitu. Tapi, mulai usia 12 tahun, Devi Permatasari sudah menjalankan ibadah puasa penuh sampai sekarang. Dan usia 16 tahun, papanya meninggal dunia. Di hari lebaran nanti, Devi akan kembali terkenang kepada papa yang sangat dicintainya itu. Setiap lebaran sih ya semenjak papa meninggal ya karena papa nggak ada. Itu yang paling menjadikan buat Devi ya, ingat dulu papa masih ada gitu loh. Lebaran ada papa, terus ngumpul-ngumpul keluarga ada papa, sekarang udah nggak ada papa lagi gitu loh. Terus ngebayangin kalau papa tuh masih ada seperti apa jadinya. Suami Devi sekarang pun tidak bisa menggantikan hilangnya papa. Tetap aja tidak bisa menggantikan. Lain lah posisinya seorang suami dan posisinya seorang ayah. Apalagi Devi ditinggal papa tuh waktu Devi umur 16 tahun gitu loh. Pada saat Devi lagi butuh-butuhnya perhatian papa. Pemirsa, kembali kepada kenangan puasa artis di masa kecil, Farhan sehabis main bola, ia akan mencuri-curi minum. Yang paling gue inget adalah kalau habis main bola siang-siang kan haus ya. Jadi pura-pura cuci muka tapi airnya minum sedikit-sedikit. Nyampe rumah ngakunya puasa dong. Tapi kemudian Farhan kecil betul-betul bertekad bulat untuk puasa penuh. Dan itu dilakukannya sampai ia berusia 21 tahun. Sampai umur 21 gue puasa full terus. Nah, sejak sampai umur 21 dari kecil. Nah, begitu umur 21 ke sini, tantangan duniawi begitu berat ya. Jadi agak susah memenuhi yang namanya puasa full selama setahun. Even tahun lalu gue masih ada bocor sehari. Tahun ini deh mudah-mudahan gue bisa lancar full 30 hari puasa. Bismillah aja. Udah jadi bapak, mau 2 anak gue malu. Pemirsa, berikut ini simaklah kabar lainnya yang baru saja selesai disunting editor kami. Hari Sabtu pekan lalu pagi hari, Nia Paramita melahirkan anak kedua di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Artis yang istri bintang sinetron Gusti Randa ini dianugerahi anak laki-laki, sebagaimana 3 tahun yang lalu anak pertamanya juga laki-laki. Dari jam 1 pagi itu sampai jam 5 itu mulusnya udah nggak ketulungan deh pokoknya, udah nggak kuat. Sampai akhirnya proses sesar itu dicepetin, harusnya jam 7 jadi jam 6. Karena gue udah nggak kuat lagi. Pukul 6:20, lahirlah bayi dengan berat 3,1 kg dengan panjang 50 cm. Orok ini diberi nama Muhammad Syahdewa Diladayana yang lahir lewat operasi sesar karena Nia Paramita takut persalinan normal. Tenaga tuh kurang, gue rasa kalau buat normal pun juga takut nanti ada perdarahan apa segala macam. Udah deh jalan terbaik sesar aja. Jadi gue sadar sendiri deh.
Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Seperti yang berikut ini kabar pembuka yang layak Anda simak sambil menanti datangnya buka puasa nanti. Pemirsa, ini adalah tentang Emilia Contessa dan kerudung yang dipakainya. Kerudung ini telah diputuskannya untuk menutupi sebagian kepalanya. Saya pikir memang mungkin sudah saatnya saya harus berubah. Saya rasa semua orang juga berproses untuk berubah, mengarah ke yang lebih baik. Dan untuk saya, insya Allah ini adalah proses saya. Maksudnya ini adalah proses untuk suatu hari nanti Emilia Contessa memakai jilbab. Insya Allah saya nggak buka lagi gitu. Mungkin sekarang masih pakai kerudung sifatnya. Jadi karena saya masih belajar, kalau pakai jilbab yang begini suka miring, mencong, saya malu. Jadi sekarang nih tahu nggak, kalau ketemu setiap orang yang ketemu pakai jilbab bisa, kok bisa tetap, gimana sih, coba kasih tahu dong. Saya bilang saya belajar, saya benar-benar lagi belajar dan saya senang sekali lagi nambah-nambah baju. Pemirsa, hal yang sama juga kami temui pada Monica Umardi. Ia ingin sekali memakai kerudung. Namun menurutnya untuk bisa tiba pada keputusan tersebut diperlukan proses. Gue lagi berusaha untuk mengenakan kerudung sepanjang bulan puasa dan insya Allah mudah-mudahan lepas bulan puasa pun gue niatnya sih pengen belajar pakai kerudung, tapi belum yang tertutup ya, karena gue rasa belum waktunya lah gue tertutup semua gitu, belum siap. Tapi kalau belajar aja boleh dong. Kembali kepada Emilia Contessa, sudah sekian lama ia menjanda setelah gagal pada 2 kali perkawinannya. Namun 2 tahun yang lalu ia ketemu seorang laki-laki dan mulai menjalin hubungan sampai kini. Saya sebenarnya nggak pernah sebutin nama depannya, tapi nama keluarganya adalah Al-Hadar. Al-Hadar inilah yang mendorong Emilia Contessa baru-baru ini membuat album Kasidah. Kasidah itu sebetulnya ya puji-pujian lah, lagu rohani Islam ya. Puji-pujian kepada Tuhan, kepada Rasulullah, itu aja isinya. Dalam cita rasa Emilia, lagu-lagu Kasidah ini terasa lain unsur musiknya dibanding yang biasa kita dengar. Apalagi di situ terlibat Idris Sardi. Saya pengen mengawinkan antara gambus dengan orkestra yang sangat New York gitu loh. Nah, jadilah album ini. Jadi gambus tapi flavornya flavor orkestra gitu. Selama 5 bulan, Emilia belajar bahasa Arab untuk membuat suaranya dalam album Kasidah itu pantas didengar. Gila, saya tuh belajarnya 5 bulan hanya untuk lafal aja sama cengkok itu saya nggak mau salah ya. Jangan mengharapkan saya bakalan ngomong kayak orang Arab gitu. Wah, fase sekali enggak. Belajar saya yang 5 bulan tuh hanya menipiskan logat Madura dan Banyuwangi saya. Mengenai Al-Hadar, laki-laki yang sudah 2 tahun belakangan ini dekat dengannya, Emilia Contessa berharap hubungan mereka menjadi takdir perkawinannya. Saya gini loh, aduh ya Allah, saya tuh nggak pernah bercita-cita mau kawin lagi ya. Sudah dulu sama Mas Abdullah tuh udah saya pikir sudahlah, this is it gitu. Udah ini saya abdikan sisa umur saya dan yang sudah banyak itu gitu ya kepada buat anak-anak saya pikir gitu. Nah itu saya bilang itu kan jodoh memang kan di tangan Tuhan, takdir apa ya saya bilang. Jadi saya tidak ada rencana sama sekali, kok tiba-tiba begitu ketemu, berapa bulan kita bergaul, kita dekat, terus ada Dengan suami pertama, Emilia mempunyai 2 anak, Denada dan Rico. Dengan suami kedua, ia mempunyai seorang anak. Dan kalau nanti ia jadi berumah tangga dengan Al-Hadar, Emilia akan mempunyai seorang anak tiri yang sangat lucu. namanya Kesar, dia umur 1 tahun 2 bulan sekarang. Masya Allah lucu banget, alhamdulillah saya punya boneka. Jadi anak saya yang pertama, iya bener boneka baru untuk saya. Jadi Dena udah di Australia, Rico yang anak saya nomor 2 juga di Australia. Jadi sedangkan Muhammad sama ayahnya aku sendiri. Jadi aku ya alhamdulillah didikin Tuhan lagi 1 anak ya, lucu banget Masya Allah. Dan itu he really brighten my life, bener. Dia yang menghibur saya lah sehari-hari ini gitu. Begitulah Emilia Contessa yang sedang berharap banyak pada hubungannya dengan Al-Hadar. Namun kembali kepada Monica Umardi, soal jodoh justru sedang tidak menarik perhatiannya. Sama dengan Emilia, Monica juga gagal 2 kali dalam perkawinannya. Pengalaman pahit ini yang sekarang membuatnya sangat hati-hati untuk mencoba berumah tangga lagi. Enggak lah, maksudnya gue masih capek lah mau urusan laki-laki, jadi sekarang gue kefokusin ke kerja aja dulu kali ya, ke karir dulu, nanti kalau ada banyak duit baru mikirin cowok, mikirin nikah. Untuk Anda yang saat ini sedang menggebu-gebu pacaran, tidak ada salahnya untuk mendengarkan pengalaman Monica Umardi. Ya yang pasti dari 2 kali kegagalan gue banyak mengambil kesimpulan bahwa menikah itu tidak seindah waktu pacaran yang pasti. Terus tidak cukup waktu sebentar itu untuk mengenal calon suami. Gue harus tahu seluk-beluk seluruh keluarganya dulu, apa segala macam tetek bengek. Jadi
ya ntar aja lah, capek. Maksudnya seperti yang sudah diucapkan tadi, soal laki-laki tidak masuk dalam hitungannya saat ini. Gambaran cowok ideal itu udah ada, tapi kalau gue pacaran gitu ntar aja deh. Yang ada pada Monica sekarang adalah menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Sholat kalau dulu masih bolong-bolong, masih